Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Harikah dengan NIM 19042080 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, di pertemuan kali ini yaitu membahas tentang kompensasi yang akan saya jelaskan dengan berbagai materi yang saya paparkan. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada perusahaan. Ini menurut Thomas Aston tahun 2011. Selanjutnya, ada pun pengertian kompensasi menurut Panggabean, yaitu kompensasi disebut juga dengan penghargaan atau ganjaran yang dapat didefinisikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Sedangkan menurut Siswanto, kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi ada 4. Yang pertama, upah atau gaji. Upah atau gaji ini yaitu bayaran atas kinerja karyawan kepada perusahaan. Nah, biasanya upah atau gaji ini dihitung berdasarkan per jam atau per bulan, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, insentif. Insentif yaitu tambahan gaji di luar gaji pokok atau upah yang diberikan oleh organisasi. Biasanya insentif ini adalah bonus yang diberikan kepada perusahaan terhadap kinerja yang kita berikan kepada perusahaan. Selanjutnya ada tunjangan. Tunjangan ini seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, dan program pensiun. Yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas ini merupakan kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya ada tujuan kompensasi. Menurut Handoko tahun 2001, tujuan pemberian kompensasi ada 2, yaitu bagi tenaga kerja itu sendiri, dan yang kedua bagi perusahaan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagi tenaga kerja. Dengan adanya pemberian kompensasi, tenaga kerja akan memperoleh keuntungan finansial dan non-finansial seperti mendapat upah yang lebih besar. Hal ini mendorong karyawan berusaha memperoleh upah dan memperbaiki hidupnya, sehingga tenaga kerja dapat terdorong mengembangkan diri masing-masing. Dengan kompensasi akan mendorong karyawan menganalisis pekerjaannya dengan baik sehingga kecakapannya meningkat. Selanjutnya ada bagi perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi adalah meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja karyawan, sehingga memberikan motivasi kepada tenaga kerja untuk bekerja lebih semangat, bekerja lebih disiplin, dan bekerja lebih cepat. Selanjutnya menurut Notoat Mojo tahun 2008, tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi sendiri ada 6. Yang pertama, menghargai prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, mematuhi peraturan-peraturan. Selanjutnya ada fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi menurut Martoyo tahun 2000 ada 3. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif, yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja lebih baik ke arah pekerjaan yang lebih produktif. Selanjutnya, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, fungsi ini diharapkan sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat memberikan stabilitas organisasi, dan secara tidak langsung ikut ambil dalam mendorong stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir ada penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada karyawan, mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga kerja karyawan dengan seefisien mungkin. Sebab, dengan cara demikian, organisasi yang bersangkutan akan memperoleh manfaat dan keuntungan semaksimal mungkin. Disinilah produktivitas karyawan sangat menentukan. Yang terakhir yaitu hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan.
Kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan, oleh karena itu perhatian organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil sangat diperlukan. Bila karyawan memandang pemberian kompensasi tidak memadai prestasi kerja, motivasi maupun kepuasan kerja mereka cenderung akan menurun. Pemberian kompensasi yang lebih layak dan diterima oleh karyawan karena sesuai dengan tenaga dan kemampuan yang dikeluarkan serta menghargai kerja keras karyawan, maka akan lebih bersikap profesional dengan bekerja secara bersungguh-sungguh dan melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai hasil kerja yang lebih baik sehingga kinerja bisa lebih meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi ini sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan karena ini mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Dengan pemberian kompensasi, karyawan akan bermotivasi untuk bekerja lebih giat, lebih disiplin, lebih semangat untuk bekerja dengan se-efisien dan se-efektif mungkin yang dapat bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Nah, itulah materi tentang kompensasi yang saya jelaskan. Semoga jika ada yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.